Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh menikmati dan mengalami hari baru, hari karunia Tuhan, dan karena itu sepatutnya juga kita menjalani hari ini dalam tuntunan firman-Nya agar hidup kita benar-benar berkenan kepadanya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Harian Toraya, edisi hari Rabu 26 Juni 2024. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah akan terus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita dari Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi, dalam kasih dan tuntunan-Mu, sepanjang malam istirahat kami boleh Engkau pelihara dengan sungguh luar biasa. Pagi hari ini, kami bangun menikmati kasih Tuhan, dan juga telah bersedia untuk memulai segala aktivitas kami. Namun kami rindu bahwa di dalam sepanjang hari ini, firman-Mu lah menuntun kami agar kami dapat menjadi anak-anak terang, boleh menyatakan damai dan sukacita dimanapun kami berada. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan termateraikan dengan baik di hati kami. Ini kami Tuhan datang berserah kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Amin firman Tuhan. Melalui pembacaan kita dituntun tema, tenanglah, aku ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berada dalam situasi sulit atau mencekam, tentu membuat kita menjadi panik, kalang kabut, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi jika situasi yang dimaksudkan menyangkut keselamatan kita. Nah, hal itu dialami pula oleh para murid yang berada di atas perahu. Para murid sedang berlayar menuju Betsaida, namun tiba-tiba datang angin kencang dan gelombang danau menerpa. Mereka semua sangat ketakutan karena perahu menjadi sulit dikendalikan. Kemudian datanglah Yesus berjalan di atas air itu dan menghardik danau itu sehingga berubah menjadi teduh. Namun para murid justru mengiranya hantu. Mereka yang sedang panik karena angin dan ombak itu menjadi kabur melihat kuasa Yesus Kristus yang besar. Akan tetapi, Yesus menyapa mereka dengan kasih dan mengatakan, "Tenanglah, aku ini." Yesus hendak menegaskan bahwa hanya Dia yang sanggup menolong dan kuasanya mampu meredakan badai. Mereka semua masih terheran-heran dengan apa yang dilakukan Yesus. Tetapi bagi mereka telah diperlihatkan kuasa Yesus Kristus yang melampaui badai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Kita juga mungkin pernah mengalami situasi mencekam atau menakutkan seperti yang dialami para murid
Bahkan sering kita mendengar adanya ancaman bagi saudara-saudara kita di beberapa tempat. Tetapi kita percaya bahwa Yesus hadir menolong kita dengan kuasa-Nya. Kuasa Yesus melampaui badai kehidupan yang sering datang dalam hidup kita. Karena itu, mari terus menyandarkan diri kepada Tuhan dengan kuasa-Nya yang mampu meredakan persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Kata Yesus, "Tenanglah, Aku ini." Ia hadir dan meneduhkan semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Bapa di sorga, oleh karena Engkaulah yang terus memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Dan jikalau pagi ini kami boleh mengalami hari baru, itu semua karena Tuhan. Firman-Mu boleh kami dengarkan menjadi perenungan bagi kami, mengawali segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami menyadari kami terbatas, ya Allah. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat memahami firman kebenaran ini seturut dengan kehendak-Mu. Lalu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kami semakin diyakinkan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, itulah penolong kami, itulah penyelamat kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam badai sebesar apapun. Karena itu kami akan tetap tenang, menjalani kehidupan dengan bersandar kepada kuasa dan kasih Kristus, sehingga kami mampu merasakan, menghayati perjalanan kehidupan kami, bahwa benar, sungguh Allah menepati janjinya akan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berserah kepadamu untuk segala keberadaan hidup kami di sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kami. Tuhanlah menyertai dan memampukan kami mengerjakannya dengan kesetiaan dan dengan penuh tanggung jawab. Tetap pelihara kami dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga keberadaan hidup kami sepanjang hari ini sungguh akan terus mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara sepersekutuan kami, keluarga-keluarga yang kami kasihi, yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Biarlah segala keberadaan hidup mereka tetap dalam kuasa dan pengasihan Allah, sehingga dalam waktu dan perkenan-Mu sendiri, ya Bapa, mereka boleh mengalami kesembuhan yang semakin baik dari hari ke hari. Keluarga yang mendampingi pun, Tuhan beri mereka kesehatan dan kekuatan. Bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi orang tua kami yang lanjut usia, meskipun ada banyak di antara mereka yang ruang geraknya semakin terbatas karena kondisi kesehatan yang seringkali menurun. Namun kami percaya bahwa kuasa kasih Allah tidak terbatas di dalam kehidupan mereka, senantiasa mengasihi mereka melalui keluarga, melalui tetangga, melalui sahabat-sahabat yang terus menyatakan kasih dan perhatian mereka kepada orang tua yang lanjut usia. Ini kami Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam peran dan tanggung jawab kami sebagai suami dan istri yang membangun keluarga Kristen, sebagai ayah dan ibu yang mendidik anak-anak kami, kiranya Tuhan pun tuntun kami dengan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Mohon ampun atas segala dosa kami, ya Bapa, agar senantiasa kehidupan kami merasakan pengampunan dari Allah, dan selanjutnya kami pun akan terus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan telah diperdengarkan bagi kita, karena itu mari terima berkat Tuhan, dan itulah yang akan menuntun kita dalam badai sebesar apapun. Kita akan merasakan ketenangan bersama-sama dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.